wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah? Oke, karena sudah semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ya, baik, Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik, karena sudah semangat, kita terlebih dahulu berdoa bagi kepercayaannya masing-masing. Baik, tangan boleh diletakkan di atas meja dan kepala menunduk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, ada yang tahu kita belajar apa pada hari ini? Jadi, kita akan belajar tema 6, subtema 1 yaitu hak dan kewajiban siswa dan warga negara. Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kebutuhan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak harus diutamakan. Setiap anak memiliki hak, seperti hak mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan, juga mendapatkan pendidikan yang terbaik. Namun, tidak semua anak bisa mendapatkan haknya. Di beberapa negara, anak-anak menjadi korban atas perang dan pertikaian. Keadaan tersebut mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan haknya. Mereka tidak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Konferensi Hak-Hak Anak. Tepatnya pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak. Apa itu Konvensi Hak Anak? Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Lalu, apa tujuan adanya Konvensi Hak Anak? Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak tersebut? Yang pertama, ada hak kelangsungan hidup. Lalu yang kedua, hak perlindungan. 3, hak tumbuh kembang. Dan yang keempat, hak berpartisipasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada hak kelangsungan hidup. Apa itu hak kelangsungan hidup? Jadi, hak kelangsungan hidup adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, yaitu hak perlindungan. Hak perlindungan yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Lalu yang ketiga, hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang adalah hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak.
Dan yang keempat, hak berpartisipasi. Hak berpartisipasi adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Kamu adalah seorang siswa. Lalu, apa saja hak-hak yang dimiliki oleh seorang siswa? Berikut adalah hak siswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Yang pertama, ada hak mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang kelima, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang keenam, pindah ke sekolah yang sejajar atau tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Lalu yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan yang kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Hak siswa salah satunya adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Mendapatkan ruang kelas yang bersih adalah hak siswa. Siswa berkewajiban untuk ikut menjaga kebersihan ruang kelasnya agar suasana belajar menjadi nyaman. Lalu, apa itu kewajiban? Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban merupakan tanggung jawab yang wajib kita selesaikan. Seorang siswa harus mengenal kewajibannya. Salah satunya adalah kewajiban untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas dilaksanakan bergantian untuk membersihkan kelas. Selanjutnya, kewajiban seorang siswa. Yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan ruang kelas. Lalu yang kedua, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, mematuhi peraturan dan tata tertib di sekolah. Dan yang terakhir, kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Hal yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Dan yang ketiga, menaati peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Baik, selesailah materi kita mengenai hak dan kewajiban siswa dan warga negara. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.